Jadi gini, untuk kalian yang tahu tentang film Star Wars atau menyukai film science fiction luar angkasa lainnya, kalian pasti pernah mendengar istilah force field. Istilah yang biasa digunakan untuk sebuah perisai tak terlihat yang dapat memantulkan atau menangkis ancaman penggunanya. Sekarang bayangkan jika bumi memiliki perisai yang sama, yang telah melindungi kita dari tembakan partikel plasma raksasa sejak ribuan atau jutaan tahun lamanya. Mungkin ini terdengar seperti sebuah science fiction, tapi memang benar terjadi. Dan salah satu dampak yang dihasilkannya adalah aurora. Sejak dahulu kala, aurora telah menjadi salah satu misteri yang telah menarik hati banyak orang. Dari bangsa Viking yang percaya bahwa aurora adalah Tyrian Law, sampai dengan Aristoteles yang beranggapan bahwa langit telah memutakan api. Tapi baru pada abad ke-16, kita mengetahui dua faktor penting untuk mempelajari aurora. Satu, ternyata bumi bertindak sebagai sebuah magnet raksasa dan matahari tidak hanya mengeluarkan cahaya saja. Dalam video ini, kita akan membahas tentang bagaimana aurora terjadi dan bagaimana para ilmuwan dapat menyimpulkannya seperti itu. Langsung saja. Jauh sebelum sinar matahari sampai ke bumi, sinar tercipta pada bagian terluar matahari, dan bagian terluar ini disebut dengan korona. Korona adalah sebuah permukaan yang sangat indah dan menakjubkan. Di bagian ini sering terjadi ombak dan ledakan plasma dengan reaksi magnetik yang sangat besar. Dan dari fenomena yang sering terjadi ini, menghasilkan ombak energi bermuatan yang terpental dari matahari dan biasa kita sebut sebagai angin surya. Angin surya terbang dengan kecepatan 400 km per detik menuju bumi dan planet-planet lain di tata surya. Tapi, bagaimanakah bumi melindungi diri dari serangan partikel bermuatan ini? Untungnya kita memiliki sebuah senjata rahasia, yaitu medan magnet bumi. Medan akan memantulkan sebagian besar angin surya yang datang, tetapi terdapat sebagian kecil dari emisi yang terbawa pada jalur medan magnet bumi menuju kutub utara atau selatan. Emisi yang terbawa ini akan tereksitasi saat bertemu dengan udara di ionosfer, dan inilah yang akan menghasilkan gelombang warna yang beragam dan indah seperti biru dan hijau. Dari situlah kita mendapatkan aurora. Nah, tapi bagaimana ilmuwan sampai pada kesimpulan tersebut? Planet Tarela adalah jawabannya. Semua dimulai pada tahun 1896 sampai dengan 1917. Ilmuwan fisika asal Norwegia, Christian Berkeley, mendesain sebuah eksperimen bernama Tarela. Tarela adalah sebuah alat yang diciptakan untuk membantu mensimulasikan bagaimana polar light atau aurora terjadi. Pada dasarnya, Tarela terjadi dari elektroda bertindak sebagai katoda yang memancarkan elektron menuju anoda, bola bermagnet yang berada di ruang vakum, di mana katoda direpresentasikan sebagai matahari, sementara bola magnet sebagai bumi. Model ini akhirnya diperbaharui oleh ilmuwan Prancis Jean Nielsen dengan menambahkan konfigurasi yang lebih banyak dan diberi nama planet Tarela. Cara kerja dari alat ini diperbaharui dengan cara membuat kedua bola magnet dapat memancarkan atau menerima elektron. Saat salah satu bola memancarkan elektron, bola tersebut akan menjadi bintang, sedangkan yang menerima akan menjadi planet. Hampir seluruh udara yang ditarik keluar dengan pompa, tetapi tidak semua. Kelebihan pada model ini dapat mensimulasikan aurora yang terjadi tidak hanya di bumi, tetapi yang terjadi di Jupiter dan Saturnus, seperti aurora oval, stellar incurrent, Van Allen, lubang korona, dan banyak lagi. Alat ini sudah tersedia di berbagai universitas dan museum antariksa seluruh dunia. Hal ini dikarenakan planet Tarela tidak dipatenkan, melainkan blueprint-nya diberikan secara gratis pada institusi dan organisasi pemerintah yang menginginkannya. Banyak museum dan universitas yang telah mengembangkan lagi model ini, dengan seperti menambahkan konfigurasi lain dan menambahkan penyetingan secara otomatis dengan komputer. Bagaimana dengan Indonesia?